Sore ini saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Injil Matius pasal 28, pasal yang terakhir, bagian yang terakhir, ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mari kita baca bersama-sama saudara bagian ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Sebagaimana kita ketahui saudara-saudara, pada akhir pekan yang akan datang di San Jose, San Francisco, mereka akan mengadakan pekan atau konferensi misi penginjilan. Dan saya dengar beberapa di antara saudara juga akan ke sana, Pendeta Fam akan hadir di tempat itu. Beberapa saat yang lalu, Pendeta Steve menelpon saya dan dia meminta saya untuk menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan misi penginjilan. Saya bersyukur jikalau Tuhan memberi saya kesempatan untuk sharing tentang misi penginjilan dalam pengalaman saya. Saudara-saudara, menjelang Tuhan Yesus naik ke surga, setelah ia bangkit dari kematian, dia menampakkan diri pada murid-muridnya. Dan menjelang ia naik surga, dia berkata kepada mereka, berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dengan demikian kita jelas saudara-saudara, bahwa memberitakan Injil, mengabarkan Injil, merupakan perintah daripada Yesus Kristus kepada murid-muridnya, kepada setiap pengikutnya, kepada saya, dan juga kepada saudara sekalian. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Saudara-saudara, Allah memberitakan berita keselamatan. Allah juga menghendaki kita berbagian di dalam memberitakan berita keselamatan. Allah memerintahkan kepada saudara dan saya untuk memberitakan Injil. Sebagai orang Kristen, saudara-saudara, kita terpanggil untuk berperan aktif di dalam pengabaran Injil. Ketika saya datang ke tempat ini tadi, sampai di depan pintu saya melihat sebuah poster besar. Di sana dikatakan bahwa di gereja ini bagian Mandarin dan bagian Inggris juga mengadakan konferensi misi pada minggu yang akan datang. Kita boleh mengatakan secara kebetulan, jemaat berbahasa Indonesia, jemaat berbahasa Inggris, jemaat berbahasa Mandarin, semua bagian jemaat di tempat ini, di dalam suatu situasi pekan misi penginjilan, konferensi misi. Memang inilah perintah Kristus, saudara-saudara. Mengapa Yesus memberikan perintah ini kepada saudara dan saya?
Yang pertama kita lihat, saudara. Yesus memberikan perintah untuk kita berperan aktif di dalam pekabaran Injil karena Allah mengasihi setiap umat manusia. Saya yakin saudara-saudara, saudara bisa menghafal Yohanes 3 ayat 16, bukan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, Allah bukan hanya mengasihi saya dan saudara, tapi Allah mengasihi setiap umat manusia yang mau percaya kepadanya. Namun masih banyak orang yang belum pernah mendengar akan Yesus Kristus dan belum mengenal akan kasih Kristus. Oleh sebab itu menjadi tanggung jawab saya dan tanggung jawab saudara untuk memberitakan kasih Allah terhadap mereka, terhadap setiap umat manusia yang mau percaya. Kasih Allah yang tiada taranya perlu kita beritakan. Saudara-saudara, maaf, di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah menghendaki setiap orang diselamatkan, memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus. Tuhan berjanji bahwa Yesus Kristus akan datang lagi. Namun 2000 tahun telah berlalu. Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Allah sabar terhadap kita. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jika Yesus Kristus tidak datang untuk kedua kalinya pada waktu-waktu yang lalu, hanyalah satu sebab, yaitu Dia masih memberi kesempatan kepada umat manusia untuk bertobat. Berbalik dan bertobat, agar kita berbagian di dalam keselamatan Kristus. Dan inilah kasih-Nya yang maha besar. Saya yakin saudara-saudara, kalau kita yang sudah menerima kasih Allah, kita tidak akan menyimpan kasih itu hanya untuk kita sendiri. Tapi kita rela membagikannya kepada setiap orang yang memerlukannya. Allah memberikan kepada kita perintah untuk memberitakan Injil. Supaya kita berperan aktif dalam pekabaran Injil. Yang pertama karena Ia mengasihi semua manusia. Yang kedua saudara-saudara, karena Yesuslah satu-satunya keselamatan. Di dalam Kisah pasal 4 ayat 12 dikatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikannya kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Jika di dalam dunia ini masih ada jalan keselamatan yang lain, tidak memberitakan Injil tidak menjadi masalah, saudara-saudara. Masing-masing dapat menemukan jalan keselamatan. Namun jelas Alkitab mengatakan kepada kita bahwa hanya di dalam Yesus Kristus. Yesus, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, namun telah menjadi batu penjuru. Dialah satu-satunya jalan keselamatan yang dapat membawa manusia datang kepada Allah. Yang dapat memberikan kepada kita keselamatan. Mutlak saudara-saudara. Mungkin ada sedikit bagian orang yang kurang senang dengan nada-nada yang demikian. Mengapa mutlak? Ya saudara-saudara. Karena kita menuju kepada Allah. Dan Allah yang menentukan sebuah jalan keselamatan. Kita hanya bisa kembali kepada Allah kalau kita menurut, mentaati cara yang Allah tetapkan. Dan cara ini adalah cara yang mudah. Hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus, kita bisa diselamatkan. Cara yang dapat diterima oleh setiap orang. Mengapa kita tidak menerimanya? Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Saudara-saudara, saya percaya di kantong saudara mempunyai banyak anak kunci ya. Banyak kunci itu ya. Kunci rumah, kunci mobil,
Saya juga memiliki beberapa saudara-saudara di sini. Satu di antaranya kunci mobil. Saya yakin saudara mempunyai kunci mobil, bukan? Dan mungkin di antara saudara ada yang mempunyai mobil lebih dari satu. Oke? Kalau saudara mempunyai 2 buah mobil, berapa kunci mobil yang saudara miliki? Hah? Minimal 2, bukan? Mengapa 2? Mengapa nggak bisa 1 kunci mobil untuk menjalankan semua mobil? Boleh nggak? Boleh kan? Bisa saja dibuat sebuah mobil, sebuah kunci yang kunci serbaguna untuk menjalankan sebuah mobil. Mungkin? Mungkin. Perlu? Nggak perlu. Dan siapa yang menetapkan bahwa kunci ini hanya bisa menjalankan mobil tertentu? Pabrik. Yang membuat dari sononya. Ditetapkan daripada pembuat mobil itu bahwa kunci ini hanya bisa menjalankan sebuah mobil. Saya mengendarai sebuah Honda Accord. Saya nggak tahu berapa Honda Accord yang dibuat oleh pabrik itu. Puluhan ribu. Tapi setiap kunci hanya bisa menjalankan sebuah Honda Accord. Saudara-saudara yang kami kasihi. Ditetapkan sebuah kunci untuk sebuah mobil. Satu-satunya kunci untuk menjalankan mobil saya. Dan kita tidak perlu mencari kunci yang lain, bukan? Kenapa tidak terima saja kunci ini? Demikian pula dalam hal keselamatan, saudara-saudara. Allah menetapkan bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat. Oleh sebab itu kita tidak perlu mencari juru selamat yang lain. Dan kita hanya terima Yesus sebagai juru selamat. Bukan hanya orang Kristen yang berkata demikian, saudara-saudara. Banyak orang setelah mengenal Yesus, mereka mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Oleh sebab itu kita perlu memberitakan Injil. Beberapa tahun yang terakhir ini, saudara-saudara, saya berbagian di dalam sebuah pelayanan yang bernama Words of Hope. Berita pengharapan. Itu merupakan suatu pelayanan radio ministry dari Reformed Church of America, Reformed Church in America. Reformed Church adalah suatu denominasi yang memiliki sekitar 950 gereja di United States. Dan kira-kira pada 58 tahun yang lalu demikianlah. Pada suatu hari ada seorang pendeta di Michigan menderita sakit. Pada hari Minggu pendeta ini sakit, istrinya ke gereja, anak-anaknya ke gereja, pendeta ini sendirian di rumah. Dan dia merasa sedikit kehilangan. Biasanya selalu ke gereja, hari itu dia sakit gak bisa ke gereja. Kemudian dia ambil radionya dan setel radio ingin dengar-dengar kalau ada nyanyian Kristen atau kebaktian. Ternyata dia tidak berhasil. Hal itu mendorong dia untuk mengadakan suatu pemancar Kristen agar pada hari Minggu bisa menyiarkan suatu siaran ibadah. Dimulai daripada hal yang demikian, ia mulai menggalang, mengajak orang-orang sampai terbentuk hingga hari ini suatu pelayanan radio ministry. Namun, Words of Hope pada hari ini boleh dikatakan hampir tidak mengadakan siaran di United States. Karena di Amerika sudah terlalu banyak pemancar Kristen. Kita tahu banyak pemancar Kristen. Oleh sebab itu Words of Hope mengalihkan pelayanan mereka ke dunia-dunia yang sulit dijangkau, yang belum ada gereja. Khususnya di Timur Tengah. Saya berbagian di dalam pelayanan ini. Dan di Indonesia, mereka memancarkan siaran mereka bukan di Jawa, tapi di ujung pandang dengan bahasa, dengan dialek Bugis. Saya nggak tahu ada di antara kita yang dari ujung pandang, nggak ada ya. Pasti nggak ada yang bisa bahasa Bugis ya. Tapi radio ini memancarkan kepada orang-orang yang berbahasa Bugis. Karena sulit mereka mendengarkan Injil dalam bahasa mereka, dalam dialek mereka sehari-hari. Dan siapa yang melayani di sana? Seorang saudari, dia adalah seorang
dokter. Dia menyisihkan waktunya, menyisihkan uangnya. Dia nggak dibayar. Dia sukarela, bahkan dia membiayai pelayanan Kristen, pemancar Kristen dalam bahasa Bugis. Kami dari radio Words of Hope sering mendapat surat khususnya dari dunia Arab. Mereka banyak yang bertobat dan menjadi Kristen dan kemudian mengakui bahwa Yesus adalah salah satu. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Perhatikan saudara-saudara. Yesus bukan salah satu jalan. Yesus bukan salah satu juru selamat. Namun Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya juru selamat. Oleh sebab itu kita perlu memberitakan Injil, saudara-saudara. Bukan hanya kita sebagai orang Kristen berkata demikian. Banyak orang yang berasal daripada kepercayaan lain setelah mereka percaya Yesus. Mereka mengaku, ya sekarang kami tahu bahwa Yesuslah yang saya butuhkan. Mereka membutuhkan saudara-saudara. Hal yang ketiga, jikalau Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk memberitakan Injil, sebab yang pertama karena Allah mengasihi umat manusia. Sebab kedua hanya karena Yesus satu-satunya juru selamat. Dan yang ketiga, karena melalui pemberitaan Injil, Tuhan akan memberkati setiap orang yang berperan aktif. Baik secara pribadi maupun secara berkelompok, secara berjemaat. Sejak tahun 1980, ketika itu saya masih melayani di Bandung. Saya mulai mengajak anggota jemaat untuk berperan dalam misi penginjilan. Kita katakan bahwa kita perlu memberitakan Injil, khususnya kepada mereka-mereka yang di pedalaman yang membutuhkan. Kemudian kita berpikir berapa anggarannya. Biasa ya, kalau dalam gereja kita berbicara untuk program, langsung datang pada berapa anggarannya. Saya masih ingat pada tahun 1980. Pada waktu anggaran gereja setahun semuanya 12 juta rupiah. Kemudian majelis berapat dan mengatakan, oke lah, kita tambah untuk tahun ini 25%. 25% berarti 3 juta. Di luar perpuluhan, di luar persembahan rutin, kita ajak anggota jemaat untuk memberi persembahan 3 juta untuk memberitakan Injil. Targetnya kemana saudara-saudara? Pemberitaan Injil di Gunung Bantul, Jogja. Saudara tahu ya yang dari Indonesia di Gunung Bantul, Jogja ya. Waktu kami ke sana saudara-saudara, kami pertama kali datang sampai di Jogja, kemudian naik mobil ke Gunung Bantul. Itu tahun 79, tahun 80. Masih 25 tahun yang lalu ya. Kami sampai di sana disambut dengan meriah oleh orang Kristen atau penduduk setempat. Namun saudara-saudara, mereka tidak bisa memberikan kepada kita air minum. Air putih pun tidak, air teh pun tidak. Mereka minta maaf, mengatakan gak ada air. Apa yang mereka lakukan saudara? Mereka memanggil anak mereka, memanjat pohon kelapa, dan kemudian mengambil kelapa dan membuka kelapa. Bagi kami yang dari Bandung, air kelapa lebih sejuk gitu ya. Tapi bagi mereka mengatakan mereka membutuhkan air. Karena kalau mau mendapatkan air minum, mereka harus berjalan sekitar 3 km. Baru bisa mendapatkan air sumur untuk dibawa ke atas gunung. Daerah-daerah yang demikian, penduduk di Gunung Bantul tetap dikasihi Tuhan. Mereka membutuhkan Injil. Mereka perlu ada orang yang ke sana
yang memberitakan Injil agar mereka bisa diselamatkan. Saudara-saudara, mulai saat itu, gereja kami di Bandung menjadikan Gunung Bantul sebagai pusat pelayanan Injil kami dengan anggaran 3 juta. Namun saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bukan 3 juta yang kami kumpulkan pada waktu itu. Kami mengadakan pekan misi penginjilan, menggerakkan persembahan khusus untuk misi penginjilan dengan iman. Setiap orang Kristen menuliskan berapa yang bisa saya persembahkan untuk 1 tahun yang akan datang. Di samping persembahan rutin perpuluhan, berapa ekstra yang bisa saya persembahkan untuk misi penginjilan, untuk Gunung Bantul. Saudara tahu berapa yang kami kumpulkan? Target 3 juta. Kami kumpulkan 12 juta. Persis sama dengan apa yang kami pakai untuk gereja sendiri. Dan kami pakai hanya 12 juta untuk gereja setempat, yang 12 juta. Semua untuk misi penginjilan. Tidak 1 sen pun untuk gereja sendiri. Majelis sedikit kaget gitu ya. Ketar-ketir gitu ya, takut ya. Nanti kalau persembahannya nggak masuk gimana? Ternyata masuk saudara-saudara. Akhir tahun persembahan itu masuk semua. Kami tidak pernah menagih. Tapi Tuhan memberkati. Dan Tuhan memberkati gereja itu. Ketika saya datang ke gereja itu pada tahun 77. Sebuah kebaktian dengan 180 anggota jemaat. Ketika saya meninggalkan gereja itu pada tahun 89. Setelah 12 tahun. Gereja itu berkembang menjadi 5 kebaktian hari Minggu. Dengan anggota jemaat dewasa 800, anak-anak dan remaja 800. Gereja berkembang dengan pesat. Bukan karena manusia, tapi berkat Tuhan. Karena kita mentaati perintah Tuhan. Tuhan mengatakan pergi, kabarkan Injil. Kita taat. Tuhan mengatakan, aku mengasihi orang-orang itu. Itulah anak-anakku. Kasihilah mereka. Selamatkanlah mereka. Kita menyadari kehendak Tuhan. Kita mau menjadi alat tangan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Tuhan mencurahkan berkat. Dan gereja nggak pernah kekurangan, saudara-saudara. Heran sekali. Anggota jemaat bertambah. Dengan sendirinya persembahan bertambah. Segalanya bertambah. Gereja tidak pernah kekurangan. Walaupun sebagian besar uang kita pakai untuk misi penginjilan. Nah saudara-saudara. Sekali lagi kita diyakinkan. Bahwa penginjilan adalah perintah Tuhan. Karena Allah mengasihi untuk menyelamatkan semua orang. Kalau kita mau menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menyelamatkan orang, Tuhan akan memakai kita. Yesus satu-satunya juru selamat. Kalau kita taat, saudara-saudara, Dia mencurahkan berkat-Nya. Lalu bagaimana kita sungguh-sungguh bisa berperan, saudara-saudara? Berperan aktif dan berbagian aktif dalam misi penginjilan. Yang pertama, saudara, berdoa. Doakanlah bagi misi penginjilan. Saya merasa cukup digerakkan oleh doa saudara tadi di dalam memimpin kebaktian. Berdoa bagi korban tsunami. Mereka menderita saudara-saudara karena tsunami. Namun kami yakin bahwa Tuhan juga memakai kesempatan ini untuk menyelamatkan mereka. Kami tahu saudara-saudara, banyak orang yang rela berkorban untuk membantu meringankan penderitaan tsunami. Dan kita perlu berdoa bagi dokter-dokter, perawat-perawat, bahkan prajurit-prajurit
dari berbagai negara yang melayani di tempat itu. Agar bisa meringankan penderitaan, baik secara fisik maupun secara rohani. Dan kita tahu saudara-saudara, mereka bukan hanya menderita fisik, kehilangan rumah dan sebagainya. Namun hati mereka juga menderita. Kehilangan keluarga dan sebagainya. Awal bulan ini saudara-saudara, gereja-gereja yang berbahasa Mandarin di San Francisco dan San Jose, kami berhimpun bersama-sama dan berdoa untuk korban tsunami. Dan selama beberapa akhir pekan, sejak bulan Januari, gereja-gereja Tionghoa, gereja-gereja berbahasa Mandarin ini menyediakan sebuah meja di salah satu shopping mall, supermarket, dan menerima sumbangan-sumbangan untuk korban tsunami yang akan dikhususkan untuk ke Indonesia, Thailand, dan Burma dan sekitar itu melalui badan-badan Kristen. Sampai minggu pertama bulan Februari, kami mengadakan doa bersama untuk korban tsunami dan sudah terkumpul 200.000 US. Dan dibawa ke beberapa negara. Dan hari Rabu yang lalu, istri saya kembali ke Indonesia dan badan ini menitipkan 20.000 untuk diserahkan di Indonesia. Bukan hanya 20.000 untuk Indonesia. Indonesia membutuhkan banyak. Sebagian besar sudah disalurkan melalui partner internasional. Dan itu juga di Indonesia. Tapi melalui istri saya, mereka secara khusus menitipkan 20.000 US untuk membantu korban tsunami di Aceh. Namun itu tidak cukup saudara-saudara. Mereka bukan hanya membutuhkan uang. Yang paling mereka butuhkan adalah doa agar mereka bisa diselamatkan secara jiwa rohani. Setuju saudara? Kita tahu bahwa akhir pekan nanti akan ada misi penginjilan. Kita tahu banyak misioneri yang mengabarkan Injil. Biarlah kita berdoa bagi mereka saudara-saudara. Ketika awal bulan ini saya berkhotbah di San Francisco, saya mengajak anggota jemaat, marilah saudara-saudara, sisihkanlah setiap hari 15 menit berdoa bagi misi penginjilan. Terlampau banyak contoh-contoh di mana doa menjadi suatu kekuatan misi penginjilan. Saya membaca sebuah cerita saudara-saudara yang selalu saya ingat. Cerita ini mengatakan ada seorang misioneri dari Amerika diutus ke Afrika. Bertahun-tahun dia mengabarkan Injil di Afrika dan tidak melihat hasil yang nyata. Pada suatu saat, tiba-tiba ada sekelompok orang Afrika datang kepadanya dan berkata, "Pak misioneri, kami mau percaya Yesus, kami minta dibaptis." Sungguh senang misioneri ini. Tapi dia juga sedikit bingung ya. Kok bertahun-tahun gak terlihat hasil yang nyata, tiba-tiba kelompok orang percaya Yesus. Dan kemudian misioneri ini bertanya kepada mereka, "Kenapa engkau mau percaya Yesus?" Dia mengatakan, "Karena Tuhan yang engkau percaya Maha Kuasa." Bukan berita yang disampaikan oleh misioneri ini menggerakkan mereka. Tapi Tuhan yang engkau percaya Maha Kuasa. Apa buktinya? Mereka mengatakan, pada suatu hari kami sekelompok orang mau merusak rumah misioneri. Pada malam itu mereka berhimpun bersama-sama, sudah siap mau menghancurkan rumah Pak misioneri. Namun ketika malam itu mereka sampai di dekat rumahnya misioneri ini, mereka melihat ada 12 orang serdadu dengan senjata lengkap berdiri mengelilingi
rumah misioneri itu. Mereka kaget luar biasa. Waduh, misioneri ini ternyata powerful. Malam-malam bisa mengundang 12 serdadu lengkap menjaga rumahnya. Mereka lihat. Mereka tidak berani mendekat. Namun akhirnya mereka tahu bahwa serdadu itu bukan orang biasa. Bukan misioneri ini punya uang untuk meminta perlindungan serdadu. Tapi itu adalah utusan Allah, malaikat Allah yang melindungi misioneri ini. Dan mereka tahu ini diutus Allah, kuasa Allah. Misioneri ini memberitakan hal ini kepada jemaatnya di Amerika. Dan mereka menemukan. Ternyata pada hari itu, saudara-saudara, pada waktu kejadian di Amerika, di gereja asal misioneri ini, ada 12 orang yang berdoa bagi misioneri itu. Saudara-saudara, doa dipakai Allah untuk merubahnya menjadi suatu kuasa bagi para misioneri. Ada orang yang mengatakan misioneri bagaikan layang-layang. Kita pernah main layang-layang ya. Saya tidak tahu saudara pernah main layang-layang ya. Waktu saya di Indonesia ada musim layang-layang. Kalau pada waktu musim layang-layang setiap sore senang adu layang-layang ya. Layang-layang ini kecil tapi bisa berterbang di udara. Wah, gagah-gagahan begitu ya. Kenapa layang-layang ini bisa terbang, saudara? Angin. Karena ada angin. Kenapa ada layang-layang yang bisa tak terkontrol berterbangan? Mengapa? Kenapa ada layang-layang yang bisa terbang bagus, mantap? Kemudian ada layang-layang yang tiba-tiba dan kemudian jatuh. Anginnya sama toh? Sama. Yang ini terbang ada angin, yang ini tiba-tiba jatuh. Kenapa? Talinya putus. Tidak terkendali. Doa kita bagaikan benang yang menghubungkan kita dengan misioneri itu. Misioneri itu bagaikan layang-layang. Mereka perlu dispot. Mereka perlu ditunjang. Mereka perlu didukung dengan benang doa kita. Maukah saudara berdoa bagi para misioneri? Maukah saudara berdoa untuk pekan misi penginjilan, konferensi misi penginjilan, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mendatang? Saya dengar dari Pak Fam katanya minggu depan masih ada pendeta dari luar yang menyampaikan firman Tuhan. Saudara mengenal dia. Berdoalah bagi dia. Mereka membutuhkan doa. Gak ada seorang pun di antara kita yang mengatakan aku gak bisa berdoa bagi misioneri. Tuhan memberikan kepada kita suatu kuasa untuk berdoa. Berdoa bagi diri sendiri, berdoa bagi gereja, berdoa bagi pendeta FAM, berdoa bagi para misioneri. Berdoa bagi negara kita, negara asal kita, Indonesia. Berdoa bagi mereka yang memberitakan Injil di Indonesia. Berdoa bagi mereka yang menderita korban bencana alam, saudara-saudara. Bukan hanya penderitaan fisik, tetapi kita melihat lebih besar daripada itu, penderitaan rohani. Mereka memerlukan Injil. Kita bisa memberikan persembahan, mendukung pekabaran Injil. Sebagaimana saya katakan tadi, kita bisa menyisihkan sebagian uang kita. Di luar perpuluhan, di luar persembahan rutin. Mungkin kita ada kebiasaan sebulan sekali, 2 bulan sekali suka makan di luar. Kurangilah 1 kali. Uang itu kita persembahkan untuk misi. Kalau masing-masing memberikan persembahan. $5, $10, itu akan terkumpul banyak, saudara-saudara. Seperti saya katakan tadi,
kita mengumpulkan 200.000 US untuk korban tsunami. Itu bukan diberikan dalam jumlah besar. Kita menerima persembahan di sebuah shopping mall. Orang-orang memberikan $1, $2. Selama 4 minggu berturut-turut. Dan kemudian kita juga menggerakkan semua gereja-gereja di San Francisco untuk berbagian. Dari $1, $2, $1, $2. Dan akhirnya itu dapat terkumpul 200.000. Amazing bukan? Luar biasa ajaib. Tidak mengherankan kalau ada orang yang kaya sekaligus memberikan 200.000, 300.000. Tapi dari $1, $2 terkumpul jumlah yang cukup besar. Saudara-saudara yang kami kasih. Tuhan bukan melihat hanya nominal persembahan. Tapi Tuhan lebih melihat hati kita yang mau memberi. Hati kita yang mengasihi sesama umat manusia. Hati kita yang mengasihi mereka yang menderita. Terakhir saudara-saudara. Kita tidak saja bisa berdoa bagi misi penginjilan. Bisa memberikan persembahan uang kita. Kita juga bisa mengabarkan Injil. Mengajak orang-orang datang ke gereja. Saya mengenal sepasang suami istri. Tidak fasih saudara-saudara. Enggak banyak bicara. Diam-diam. Tapi selama 6 tahun yang lalu. Di gereja saya. Keluarga ini membawa 4 keluarga yang lain. Percaya Yesus Kristus. Karena mereka mempunyai kelakuan yang baik. Mereka bekerja di sebuah perusahaan. Belasan tahun. Bukan bos. Mereka hanya pegawai biasa. Tapi mereka mempunyai kesaksian yang baik di dalam pabrik tersebut. Mereka bisa membawa rekan-rekan kerjanya untuk datang ke gereja. Selama 6 tahun membawa 4 keluarga. Banyak gak? Ya enggak. 1 tahun gak sampai 1 bukan? Tapi kalau dibandingin dengan kita, mungkin banyak saudara. Kalau kita masing-masing keluarga selama 1,5 tahun bisa membawa 1 keluarga. Banyak gak? Banyak loh, gak gampang saudara-saudara. 2 tahun membawa 1 keluarga itu sudah gak gampang. Ini keluarga 1,5 tahun membawa 1 keluarga. Karena mereka mau berdoa, bersandar pada Tuhan. Gereja di mana saya melayani sangat mementingkan misi penginjilan. Kita menghimbau pemuda-pemuda dan mereka yang mampu untuk ikut dalam misi penginjilan short term mission. Menabung untuk kemudian kita 2 tahun, 3 tahun sekali pergi ke ladang-ladang penginjilan. 2 tahun yang lalu saya ke 2 tahun yang lalu saya ke Panama. Itu adalah untuk kedua kalinya saya ke Panama. Tahun 2003. Saya pernah ke Panama pada tahun 1995 ya. 1995 saya ke Panama untuk pertama kali dan untuk kedua kalinya setelah 8 tahun pada tahun 2003. Saya bersama-sama 7 dari anggota jemaat saya ke Panama. Dan di sana saya bertemu dengan sepasang suami istri yang sudah menjadi hamba Tuhan. Pada tahun 1995, ketika saya pertama kali ke Panama, saya membaptis pasangan suami ini. Sang suami adalah seorang bekas penjudi. Dia bisa 2-3 hari di kasino nggak pulang. Habis-habisan. Kemudian bertobat menjadi orang Kristen. Saya membaptis keluarga ini pada tahun 95. Dan pada waktu tahun 2003 ketika saya kembali ke mereka, tengah-tengah mereka, pasangan suami istri ini sudah menjadi hamba Tuhan. Mereka sekolah teologi, mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. Mereka mengembalakan suatu gereja sedikit lebih kecil dari jemaat ini. Hanya sekitar 20 orang di Panama.
Sungguh merupakan suatu sukacita bagi saya, saudara-saudara. Di mana saya melihat hasilnya. Waktu tahun 95 saya ke sana membaptis mereka. Dan sekarang tahun 2003 mereka sudah menjadi hamba Tuhan. Berkat Tuhan, saudara-saudara. Saya sungguh senang tinggal di rumah mereka. Dan tahun ini bulan April nanti, saya dan istri akan ke Brasil selama 10 hari. Sebenarnya nggak mudah, saudara-saudara, bagi saya sebagai seorang pendeta yang hidup dengan biaya hidup pas-pasan. Tapi siap dengan berkat Tuhan, saya selalu menabung, menyisihkan sebagian dari berkat Tuhan untuk saya pakai di dalam misi penginjilan, di mana saya bisa ada kesempatan untuk keluar negeri memberitakan Injil. Saya yakin banyak di antara saudara yang jauh lebih baik dari saya. Saudara bisa pakai sebagian dari uang saudara untuk memberitakan Injil. Beritakanlah Injil di lingkungan saudara. Beritakanlah Injil ke tempat-tempat yang lebih jauh. Bahkan kalau kita mempunyai kesempatan pulang ke Indonesia, kita bisa memberitakan Injil di Indonesia. Di negara kita masih banyak orang yang membutuhkan Injil. Tahun lalu dalam konferensi tahunan pelayanan radio Words of Hope, saya bertemu dengan Dr. Leona. Dokter yang saya katakan melayani di ujung pandang dalam bahasa Bugis. Kita sharing satu dengan yang lain, mendengarkan cerita-ceritanya. Bagaimana dia mengumpulkan anak-anak, memberitakan Injil, menerjemahkan naskah Kristen untuk disiarkan dalam bahasa Bugis. Satu hal yang saya lihat, saudara-saudara. Saudari ini penuh dengan sukacita karena Tuhan memberkati dia. Bukan dengan materi, tapi dengan berkat Tuhan. Kalau gereja, kalau saudara dan saya memberitakan Injil, pasti akan memperoleh berkat Tuhan. Kita membaca dari Matius 28 ayat 20. Kalau kita mentaati perintah Tuhan dan mengajarkan orang untuk mentaatinya, apa berkat yang kita peroleh, saudara-saudara? Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan menyertai kita. Biarlah saudara-saudara, kita jangan putus asa, jangan lengah. Kita bersama-sama memberitakan Injil. Tuhan akan memberkati. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati jemaat saudara. Memberitakan Injil pasti diberkati Tuhan. Tuhan menyertai saudara sampai akhir zaman. Kita berdoa. Saya undang Pendeta Fam untuk menutup dengan doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau karena Engkau mengutus hamba-Mu datang ke sini, Tuhan, untuk mengingatkan kami anak-anak-Mu kembali. Tuhan, amanat agung yang Engkau perintahkan kepada kami sebelum Engkau naik ke surga, haruslah kami lakukan. Adalah kewajiban kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima anugerah keselamatan itu, kami bagikan bagi orang lain. Kiranya Tuhan, firman-Mu pada sore hari ini, sungguh Tuhan menguatkan kami kembali, menginsafkan kami kembali, dan Tuhan mendorong kami kembali. Tuhan, kami tahu di sekitar kami, famili kami, teman, sekerja kami, sekantor kami, sekolah kami, dan Tuhan juga mungkin daripada yang kami terkenal, tiap hari kami lalu lalang di dalam jalan, di dalam bis, di dalam sekolah, di dalam shopping mall, dan tempat-tempat lain. Kiranya Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa jiwa-jiwa yang kami ketemu itu, ya Tuhan, adalah berharga di mata Engkau. Berharga sekali Tuhan, dan Engkau mengasihi mereka.
Biarlah Tuhan firman-Mu menggerakkan hati kami kembali, supaya Tuhan kami juga mengasihi mereka, dan Tuhan mau memberitakan Injil kepada mereka. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan kami juga sebagai satu pendoa yang Tuhan untuk mendoakan mereka di medan peperangan Injil ini Tuhan. Mereka diutus ke dalam pendalaman, mereka diutus Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Mungkin melalui siaran radio, mungkin melalui daripada pelayanan-pelayanan khusus. Kiranya Tuhan, sungguh Tuhan, itu adalah tanggung jawab kami juga untuk mendukung mereka di dalam doa kami. Tuhan, mungkin Engkau memberikan kami berkat uang Tuhan, biarlah kami tidak pakai untuk diri kami sendiri. Biarlah Tuhan kami pakai untuk Tuhan jiwa-jiwa yang masih tersesat. Sehingga Tuhan, apa yang kami persembahkan untuk penginjilan Tuhan, kami tahu akan bernilai sampai kekekalan. Kiranya Tuhan membantu kami semuanya pada sore hari ini setelah kami mendengar firman-Mu. Dan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman kepada kami Tuhan. Pakai dia makin hari makin heran. Dan Tuhan berkati keluarga mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.